warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Azahra dengan NIM 230211529. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 2 dengan materi tinjauan umum fikih hadlanah. Materi pertama itu ada pengertian fikih hadlanah. Pada dasarnya, fikih hadlanah terdiri dari dua kata yaitu fikih dan hadlanah. Kedua kata tersebut memiliki arti masing-masing dan memiliki ruang lingkup yang berbeda. Fikih secara etimologis berarti al-fahmu yang berarti memahami. Abu Ishaq berkata bahwa fikih adalah memahami suatu yang samar dan implisit. Said Aqil Siraj dalam pengantarannya pada Fikih Indonesia mengatakan bahwa pemahaman dalam arti ini tentunya adalah pemahaman orang yang pada umumnya alim baik secara individual maupun kolektif terhadap sumber ajaran Islam seperti Al-Quran dan Hadis untuk memperoleh ketentuan hukum yang dibutuhkan umat Islam dalam kehidupan yang dihadapinya pada ruang dan waktu tertentu. Sedangkan definisi fikih secara terminologis adalah mengetahui hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci dengan jalan istidlal. Sedangkan menurut Zainuddin Ali yang dikutip oleh Sohari Saharani dari Rufa Abdullah, fikih secara terminologis adalah hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Sebagai pemahaman terhadap Al-Quran dan Hadis, maka fikih berbeda pada keduanya. Jika Al-Quran berlaku universal, maka fikih bersifat parsial. Jika Al-Quran bersifat mutlak dan benar, maka fikih bersifat fleksibel dan kebenarannya berdasarkan pada subjektivitas mujtahidnya. Sebab fikih berasal dari akal pikiran yang subjektif dan bersifat kondisional, sedangkan Al-Quran berasal dari wahyu yang maha benar serta tidak ada intervensi akal sama sekali. Selanjutnya adalah makna hadlanah. Secara etimologi, hadlanah berarti al-dlam, yang berarti berkumpul. Sedangkan definisi hadlanah secara terminologi ada dua pendapat yang penulis temukan. Pertama, hadlanah adalah menjaga seseorang yang belum mampu mengurus diri sendiri dari segala sesuatu dapat membahayakannya karena belum sampai pada derajat tamyiz atau belum bisa membedakan baik dan buruk. Kedua, hadlanah adalah mendidik anak yang belum tamyiz atau belum menikah dengan orang lain. Pada dasarnya, hadlanah adalah merawat dan mengasuh seseorang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, baik disebabkan karena masih kecil atau mengidap penyakit jiwa atau gila. Dengan demikian, fikih hadlanah adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang hukum-hukum terkait dengan penjagaan dan pendidikan anak atau orang-orang yang membutuhkan perlindungan hingga mencapai usia tamyiz atau dewasa. Selanjutnya ada ruang lingkup fikih hadlanah. Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazali mengatakan bahwa ketika seorang suami berpisah dengan istrinya dan mereka memiliki anak, maka sang istri lebih berhak mengasuh anaknya hingga mencapai usia 7 tahun. Jika sudah mencapai usia 7 tahun, sang anak boleh memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. Fikih hadlanah memiliki ruang lingkup atau cakupan sebagai berikut. Yang pertama, fikih hadlanah berbicara tentang hak asuh suami atau istri setelah mereka resmi berpisah. Yang kedua, fikih hadlanah berbicara tentang hak-hak anak yang harus didapatkan dari kedua orang tua setelah ia diasuh oleh salah satu dari keduanya. Yang ketiga, fikih hadlanah bertujuan untuk menjaga anak dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri untuk menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab. Selanjutnya ada hak-hak anak dalam hadlanah. Setelah kedua orang tua anak berpisah, maka anak tidak begitu saja kehilangan hak dari orang tuanya. Dari kedua orang tuanya tersebut, anak masih berhak mendapatkan haknya terutama dari pihak yang mengasuhnya. Di antara hak-hak yang harus didapat anak dalam hadlanah adalah hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, hak anak untuk disandarkan nasabnya kepada ayahnya, hak anak untuk mendapat perlindungan secara menyeluruh baik secara fisik maupun emosional, hak untuk hidup, dan hak untuk mendapatkan perlakuan adil dan tidak pilih kasih. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang perkawinan, anak masih memiliki hak dari kedua orang tua meskipun ikatan perkawinan mereka sudah putus. Akibat putusnya perkawinan, anak berhak
Yang pertama itu, bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan. Yang kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut mengikuti biaya tersebut. Yang ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam atau KHI, hak-hak anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut. Anak yang belum mumayyiz atau dewasa berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya. Semua biaya hadlanah dari nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri dalam usia 21 tahun. Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan angka 1, 2, dan 4. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Selanjutnya di sini saya Baby Mariani dengan NIM 2302111531 akan melanjutkan materi dari kelompok 2. Para pihak yang terlibat dalam hadlanah. Pihak yang terlibat dalam pengasuhan anak pasca perpisahan orang tua pada dasarnya terdiri dari pihak-pihak inti dan pihak-pihak peralihan. Pihak inti di sini yang dimaksud adalah pihak yang ada dalam keluarga kecil tersebut. Akan tetapi ada pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam hadlanah apabila salah satu orang tidak ada atau tidak mampu. Pihak lain tersebut disebut dengan pihak peralihan. Pihak-pihak yang terlibat dalam hadlanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak inti. Pihak inti di sini merupakan pihak yang berasal dari keluarga kecil itu sendiri. Yang dimaksud dengan pihak inti dalam hadlanah adalah ayah, ibu, dan anak yang akan diasuh pasca perpisahan. Yang kedua, pihak peralihan. Pihak peralihan dalam hadlanah adalah pihak-pihak yang terlibat apabila salah satu dari orang tua sudah tidak ada atau tidak mampu. Lebih mengecut lagi, pihak peralihan ini bertugas untuk menggantikan peran dari orang tua yang tidak dapat menjalankan tugasnya untuk merawat anak, terutama adalah ibu. Dalam sebuah hadis disebutkan, Baliwa seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, perutku ini adalah wadah bagi anakku ini, payudaraku adalah sumber minumnya, dan pangkuanku adalah tempat berlindungnya. Dan sesungguhnya bapaknya mentalakku, dia ingin mengambilnya dariku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Kamu lebih berhak atasnya selama kamu belum menikah." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud serta disahihkan oleh Al-Hakim. Dalam hal hadlanah, ibu mendapatkan hak asuh anak jika anak tersebut belum masuk pada usia 7 tahun atau masa tamyiz. Hal ini disebabkan karena ibu dianggap lebih memiliki sifat walas asih pada anak, lebih sabar merawat anak, dan lebih jeli dalam mendidik anak. Akan tetapi, apabila sang ibu tidak mampu menjalankan hadlanah karena menghilang atau sudah meninggal, gila, dan sebagainya, maka hak asuh anak tersebut pindah pada pihak lainnya. Adapun pihak peralihan yang dimaksud secara berurutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibu dari ibu dan seterusnya. Yang kedua, ibu dari ayah dan seterusnya. Yang ketiga, saudara perempuan. Yang keempat, saudara perempuan ibu.
Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam juga dijelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam hadlana dalam pasal 156 dijelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlana dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh yang pertama wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, yang kedua ayah, yang ketiga wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, yang keempat saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, yang kelima wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, dan yang terakhir wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Yang selanjutnya D. Kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum dalam fikih hadlana. Di Indonesia, anak-anak memiliki sistem peradilan tersendiri yang disebabkan oleh sifat dasar anak yang dianggap belum mengerti tentang tindakan hukum yang ia lakukan. Anak-anak dianggap memiliki sikap yang labil karena proses pemantapan psikis yang menghasilkan sikap kritis. Sikap kritis inilah yang nantinya akan memicu perilaku yang dianggap menyimpang dan bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum. Perilaku menyimpang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebut anak nakal terbagi menjadi dua. Yang pertama, anak yang melakukan tindak pidana. Yang kedua, anak yang melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak menurut undang-undang dan menurut peraturan hukum lain yang berlaku di masyarakat. Akan tetapi, pada dasarnya hukum berbicara tentang fakta perbuatan yang dilakukan. Hukum melihat pada sisi negatif perbuatan ini, terutama pada kasus-kasus pidana yang dapat merugikan orang lain. Di sini jelas bahwa ada pihak yang dirugikan. Sehingga meskipun orang yang berhadapan dengan hukum di sini adalah anak-anak, maka mereka pun tetap mendapatkan perlakuan hukum walaupun perlakuan yang diterima berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Yang kedua, anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dan yang terakhir, anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri. Nah, merujuk pada definisi hadlana oleh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, bahwa hadlana adalah menjaga seseorang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dari suatu yang bisa mengancam dirinya, yang di dalam ini adalah anak. Fikih hadlana juga mencakup terhadap perlindungan anak yang menjadi perilaku pidana, korban tidak pidana maupun saksi tindak pidana. Secara teoretis, memang fikih hadlana ini mengkaji hak asuh pada anak pasca perpisahan orang tua sampai usia tamyiz. Akan tetapi, secara psikis, perlindungan yang diberikan terhadap anak tetap wajib dilakukan hingga ia dewasa. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Hikmah hadlana. Segala sesuatu yang ditetapkan syariat pasti memiliki hikmah atau kebaikan yang muncul setelah adanya kejadian. Begitupun dengan hadlana. Fiqh hadlana yang mengatur tentang pemeliharaan anak tentunya mengandung hikmah, terutama jika dilihat dari sisi sang anak tersebut. Hadlana merupakan pengasuhan anak dalam rangka menjamin masa depan anak setelah keluarganya tidak lagi utuh sebab perpisahan kedua orang tuanya. Dalam konteks ekonomi misalnya, Allah mewajibkan hambanya untuk menjamin masa depan anaknya agar sang anak tidak kesulitan di masa mendatang setelah kematian orang tuanya. Allah menyinggungnya dalam surat An-Nisa ayat 9, artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekitarnya mereka meninggalkan keturunan
anak yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Di sisi lain, kenakalan anak yang timbul di masyarakat atau lingkungan sekitar hingga mereka melakukan penyimpangan pasti ada sebabnya. Penyebab munculnya kenakalan anak, menurut Romli Atmasasmita yang dikutip dalam Wagiyati Swetojo dan Melati 2013, ada dua macam, yakni sebab intrinsik dan sebab intrinsik. Sebab intrinsik antaranya adalah tingkat kecerdasan, usia, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam keluarga. Sedangkan sebab ekstrinsik diantaranya adalah faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, pergaulan anak, dan media massa. Keluarga mempunyai efek besar pada perkembangan anak, sebab keluarga adalah lingkungan terdekat untuk membesarkan dan mendewasakan anak. Dalam keluarga juga anak mendapatkan pendidikan pertama kali, atau Setojo dan Melayani 2013. Keluarga yang baik akan memberi pengaruh positif, sedangkan keluarganya yang kurang baik akan memberi pengaruh yang negatif.